Saudara-saudara yang saya muliakan, kita selaku umat Islam di dalam melakukan satu ritual peribadatan sering mengalami satu masalah, yaitu kekhusyukan. Dan muncul pertanyaan, bagaimana sih hakikat kekhusyukan tersebut? Sampai sekarang kekhusyukan masih tetap menjadi satu misteri. Banyak orang melakukan satu tirakat, dan tirakat itu dia lakukan begitu lama, tapi belum juga menemukan titik kekhusyukan. Orang melakukan zikir, melakukan sholat, puasa, zakat, bahkan umroh dan haji pun mereka belum bisa menembus titik kekhusyukan. Apa yang mereka lakukan akhirnya hanya menembus satu titik rutinitas yang lama-lama melelahkan. Saudara yang saya muliakan, saya jadi ingat bahwa qalbun mukminin baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumahnya Allah. Qalbun mukminin arsullah. Hati orang yang beriman adalah arsnya Allah. Wa qalbun mukminin kalamullah. Dan hatinya orang yang beriman adalah kalamullah. Dari hal tersebut mungkin bisa kita ambil satu analogi atau kita analogikan bahwa ada kemungkinan ketika kita melakukan satu peribadatan itu sama sekali belum menyentuh ke hati. Kemudian menembus ke rasa, menembus ke rasa, dan akhirnya menembus kepada Allah. Itulah yang disebut kekhusyukan. Kita tahu yang namanya syahadat, yang namanya zikir, wirid adalah perbuatan ucapan, yaitu mengucap lafaz-lafaz tauhid. Begitu juga dengan sholawat, yaitu dengan mengucap lafaz-lafaz sholawat. Apapun itu bentuknya sholawat. Mungkin suara kalam kita itu belum muncul dari hati kita. Kalaupun sudah muncul, belum menyentuh hati kita, maka disitulah kita tidak menembus yang namanya kekhusyukan. Menyentuh hati, menembus rasa, menembus jiwa, dan selanjutnya menembus kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sholat. Sholat itu berisi satu gerakan sholat, kedua bacaan-bacaan sholat. Mungkin gerakan yang kita lakukan belum dari hati, dan ucapan-ucapan yang kita lakukan dengan baca-baca puja-puji di dalam sholat tersebut belum menyentuh hati. Dan selanjutnya yang namanya puasa. Puasa intinya adalah pengendalian diri. Mungkin kita belum menyentuh hati sebagai titik pengendali kita semua ini. Manusia punya hati. Ketika hati baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalau hati itu buruk, maka buruklah seluruh amal ibadahnya. Mungkin ketika kita berpuasa, niatnya belum benar-benar dari hati yang terdalam. Zakat juga mungkin belum muncul dari hati yang terdalam. Masih tercampuri oleh pamrih-pamrih balasan dari apa yang kita zakatkan, apa yang kita sedekahkan. Begitu juga yang namanya umroh dan haji. Mungkin kita umroh dan haji itu belum niatan dari kedalaman hati. Dan ketika kita melakukan ritual umroh dan haji, itu belum menyentuh hati kita. Pada akhirnya tidak menyentuh rasa, menembus rasa, menembus jiwa, dan menembus ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu, saudara-saudaraku, ada kalanya kita harus sering muhasabah atas apa yang sudah kita lakukan sebagai ritual peribadatan kita. Apakah yang sudah kita lakukan itu benar-benar dari hati yang terdalam, terus kita laksanakan menyentuh hati kita, menyentuh jiwa kita. Kita harus sering berintrospeksi agar kita bisa membangun yang namanya bangunan istana kehusukan dalam pribadi kita. Dan akhirnya kita menikmati peribadatan tersebut